Saudara dan saudariku yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Hari ini sabda Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini kita selalu harus memilih. Dan ketika kita memilih, belum tentu kita bisa memilih pilihan yang baik dan yang benar. Dalam hidup berkeluarga saudara-saudari, saya yakin bahwa sesuatu pertikaian ataupun perpecahan juga pasti ada. Ya toh? Dalam hidup keluarga tanpa terkecuali pasti ada namanya bertengkar, namanya berselisih pendapat antara suami dan istri, antara anak-anak yang mungkin sudah mulai gede-gede, mulai membandel, mulai membuat pikiran semakin pusing, mulai anak-anak sudah susah diatur. Saya yakin dalam hidup berkeluarga pasti mengalami itu semua. Dalam sabda Tuhan hari ini, para rasul, salah satunya adalah Barnabas dan juga ada Paulus di situ. Mereka juga mengalami beda pendapat, mengalami juga konflik yang sebenarnya penyebabnya hanyalah sepele. Ketika Paulus dia melayani jemaat yang di sana, dia mengalami berbagai hal. Salah satunya menemukan bahwa tradisi orang Yahudi itu harus disunat. Tapi dalam pelayanan Barnabas di tempat yang lain, dia menemukan juga bahwa tidak harus, itu tradisi. Bukan semata-mata apa yang menjadi kewajiban sebagai pengikut Kristus. Maka mereka mengalami perbedaan pendapat dan akhirnya terjadilah konsili Yerusalem. Permasalahannya sangat sepele, hanya soal sunat atau tidak. Itu kan sangat sepele ya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, jangan heran bahwa di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan umat kita, di tengah-tengah gereja kita juga mengalami perbedaan pendapat, bahkan konflik, bahkan juga tidak akur atau tidak suka satu sama lain, atau juga yang sama-sama melayani dalam gereja yang rajin dan sebagainya, itu juga belum tentu mengalami penerimaan, pasti mengalami perbedaan pendapat, bahkan mengalami juga kadang-kadang penolakan. Kalau tidak dipuji itu mah sudah biasa. Maka kalau mau mencari pujian jangan di gereja, di tempat lain. Maka saudara-saudariku yang terkasih, tidak bisa dipungkiri bahwa hidup kita dihadapkan pada suatu pendapat dan kita berhadapan dengan pendapat orang lain, dan kita pun juga harus berani memilih dalam kehidupan ini. Maka kita sebagai orang Kristiani, kita sudah menerima Roh Kudus. Kapan kita menerima Roh Kudus secara penuh? Ketika kita menerima sakramen Krisma. Itulah kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Lalu mengapa hidup kita masih juga mengalami kelemahan? Kita masih berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Lalu di mana Roh Kudus yang sudah kita terima? Pernah bertanya seperti itu enggak? Kok hidupku juga masih lemah saja dalam hal-hal tertentu? Aku masih juga ya malas-malesan lah, masih kurang semangat, masih jatuh dalam dosa-dosa yang sama. Lalu di mana Roh Kudus yang sudah kita terima? Jangan-jangan tidak ada dalam hati atau dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Roh Kudus yang kita terima dan juga sudah diterima oleh para rasul dalam Pentakosta membuat kita diingatkan sebenarnya. Bukan lalu apa-apa ini urusan Roh Kudus, bukan. Tetapi contoh yang kecil dalam hidup berkeluarga, di tengah-tengah hidup keluarga saudara-saudari. Ketika terjadi perselisihan, istri mungkin ngomel-ngomel terus tiada henti. Saudara-saudara yang menjadi suami dihadapkan pada pilihan. Mau marah juga, mau sabar, mau menerima apa yang dikatakan oleh istri, mau mengajak berdoa, atau mau apa? Suara hati itulah yang menentukan bahwa Roh Kudus itu berkarya bagimu atau tidak. Kalau ketika
ada situasi seperti itu lalu kita juga ikut marah, ikut membuat situasi menjadi bertengkar, berarti ternyata suara Roh Kudus itu kurang kita dengarkan. Sama ketika saudara-saudari mungkin di tengah jalan lalu berjumpa dengan sosok seseorang yang memprihatinkan, seorang pengemis yang meminta-minta, baju compang-camping, hatimu tergerak oleh belas kasihan atau justru malah mungkin ngomel-ngomel, dia malas bekerja, cuman kerjaannya minta-minta. Roh Kudus selalu mengingatkan kita dengan suara hati yang kita miliki. Dan ketika kita memang sudah diurapi oleh Roh Kudus, kita seharusnya berani untuk memilih pilihan yang baik sekaligus yang benar. Kalau kita pilihannya selalu masih jatuh pada pilihan yang hanya menuruti diri kita sendiri, menuruti kemauan kita diri sendiri, menganggap diri kita benar dan kita kurang merendahkan diri sendiri, berarti Roh Kudus yang kita terima belum sungguh masuk di dalam hati kita. Perjuangan kita yang masih Tuhan percayakan kepada kita mengajak kita terus-menerus agar kita selalu berusaha untuk mendengarkan Roh Kudus di dalam hati kita, mendengarkan tawaran-tawaran Roh Kudus yang juga pasti dibarengi dengan tawaran-tawaran yang lain. Dan akhirnya kita sebagai orang beriman Kristiani yang semakin dewasa bisa memilih yang terbaik karena kita mendengarkan bisikan Roh Kudus. Teruslah berjuang dan kita sama-sama berjuang agar Roh Kudus selalu kita dengarkan dan memampukan kita menjadi semakin dewasa dalam hidup Kristiani kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku